Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu seharusnya menjadi hari penuh keceriaan di sebuah sekolah dasar negeri di pinggiran kota. Program makanan gratis MBG, yang baru saja diresmikan pemerintah pusat menjadi kebanggaan banyak orang tua. Anak-anak terlihat antusias membuka kotak makan mereka yang berisi nasi, lauk bergizi, dan buah segar. Namun, beberapa jam kemudian suasana berubah drastis. Ratusan murid tiba-tiba mengeluh mual, pusing, hingga muntah-muntah. Sebagian langsung pingsan di ruang kelas. Panik pun melanda seluruh sekolah. Guru dan staf buru-buru menghubungi ambulans. Ketika para tenaga medis tiba, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Puluhan anak tergeletak tak berdaya. Beberapa bahkan sudah kehilangan kesadaran. Ruang UGD rumah sakit terdekat dipenuhi pasien kecil yang menangis kesakitan. Media segera mencium kabar ini dan memberitakan secara besar-besaran. Judul-judul sensasional terpampang di layar. Puluhan murid keracunan massal, diduga dari program makanan gratis pemerintah. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang jurnalis muda bernama Salsa. Dengan wajah serius, ia melaporkan langsung dari lokasi rumah sakit. Ada dugaan sabotase dalam kasus ini. Pertanyaannya, siapa yang ingin menghancurkan program ini? Ucapnya dalam siaran live streaming yang langsung viral. Wajah Salsa penuh amarah. Matanya menyala seperti api. Ia tahu, ini bukan sekadar kasus keracunan biasa. Program makanan gratis MBG adalah proyek ambisius pemerintah baru. Presiden menunjuk Menteri Pertahanan, seorang tokoh kuat dan berwibawa, untuk mengawasi distribusinya. Prabawa, sang menteri, percaya bahwa program ini akan menjadi tonggak sejarah dalam memerangi stunting dan kelaparan anak-anak sekolah. Namun, program besar ini juga menuai banyak kritik. Di balik layar, beberapa perusahaan besar yang selama ini menguasai proyek catering sekolah merasa tersingkir. Kontrak mereka diputus karena pemerintah lebih memilih bekerja sama dengan koperasi dan UMKM lokal. Tak heran, dendam pun tumbuh. Ada yang berbisik bahwa keracunan massal ini bukan kecelakaan, melainkan serangan yang dirancang dengan rapi untuk menjatuhkan kredibilitas MBG. Salsa mendapatkan informasi dari narasumber anonim. Ada oknum perusahaan besar yang tidak senang dengan program ini. Katanya, distribusi makanan sudah diacak sejak dari gudang. Bahkan ada kemungkinan racun disisipkan dengan sengaja. Namun, semua masih sebatas dugaan. Salsa tahu, jika ia gegabah, nyawanya bisa terancam. Tapi sebagai jurnalis muda idealis, ia tidak bisa tinggal diam. Kabar keracunan massal anak sekolah menjadi topik utama nasional. Televisi menayangkan gambar-gambar anak-anak yang terbaring lemah di rumah sakit, sementara orang tua mereka menangis histeris. Media sosial penuh dengan tagar-tagar Stop MBG, tagar sabotase makanan gratis, hingga tagar selamatkan anak kita. Pihak oposisi langsung menuding pemerintah tidak becus. Mereka menuntut agar program ini dihentikan sementara. Keselamatan anak-anak lebih penting daripada proyek politik, kata seorang anggota parlemen dengan suara lantang. Namun, pihak pendukung pemerintah menolak keras. Mereka yakin ada permainan kotor untuk menjatuhkan kredibilitas program unggulan presiden. Di tengah hiruk-pikuk itu, Prabawa terlihat murung. Ia menatap laporan keracunan dengan wajah tegang. Di sampingnya, seorang penasihat senior berbisik, "Pak, ada kemungkinan ini sabotase. Kita harus hati-hati. Jika kita berhenti sekarang, mereka yang ingin program ini gagal akan menang." Salsa memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Ia menyamar sebagai relawan medis agar bisa masuk ke dapur pusat distribusi makanan gratis. Dengan kamera kecil tersembunyi, ia merekam kondisi gudang. Awalnya, semuanya tampak normal. Kotak makan diproduksi massal dengan standar higienis. Namun, semakin dalam ia menelusuri, Salsa menemukan fakta mencengangkan. Ada satu jalur distribusi yang berbeda, dipisahkan secara rahasia, dan jalur itu ternyata menuju sekolah-sekolah yang mengalami keracunan massal. Salsa segera menghubungi seorang kontak di kepolisian. "Aku punya bukti bahwa makanan yang beredar sudah disabotase sejak di gudang. Ada orang dalam yang bekerja sama dengan pihak luar." Kontak itu kaget. "Kalau benar, ini bisa mengguncang pemerintah," jawabnya serius. Namun,
Belum sempat Salsa mengirim bukti lengkap, ponselnya tiba-tiba diretas. Semua rekaman hilang dalam sekejap. Ia sadar, ada pihak besar yang memantau gerak-geriknya. Nyawanya kini benar-benar dalam bahaya. Sejak kejadian di gudang, Salsa tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia merasa ada bayangan yang mengikutinya. Di jalan, ia sering melihat motor yang sama membuntutinya dari kejauhan. Di kos, ia mendengar suara langkah kaki di depan pintu kamar. Namun ketika ia membuka, tak ada siapa-siapa. Ancaman semakin nyata. Seseorang benar-benar tidak ingin ia mengungkapkan kebenaran. Di sisi lain, pihak rumah sakit mulai menemukan pola mencurigakan. Dokter forensik yang memeriksa sampel makanan menemukan zat kimia berbahaya dalam jumlah kecil yang bercampur dalam lauk. Zat itu bukan sekadar penyebab keracunan biasa, melainkan racun sintetis yang biasa digunakan dalam industri pestisida. Ini tidak mungkin kecelakaan dapur. Ini disengaja, ujar sang dokter dengan wajah tegang. Prabawa menerima laporan itu dengan rahang mengeras. Tangannya mengepal di meja rapat, dan sorot matanya tajam. Kalau ini sabotase, berarti ada musuh yang ingin anak-anak jadi korban untuk menjatuhkan kita. Ini bukan hanya kriminal, ini teror politik. Para staf kementerian saling pandang, sadar bahwa situasi ini sudah lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Sementara itu, oposisi semakin gencar menyerang. Mereka menyebut pemerintah lalai dan tidak peduli pada keselamatan rakyat. Setiap kali Prabawa muncul di televisi, serangan balik datang bertubi-tubi. Media asing pun mulai memberitakan tragedi ini, menyebut negara sedang berada dalam krisis kepercayaan. Salsa sendiri semakin terpukul. Video bukti yang direkamnya sudah hilang, tapi ia tidak menyerah. Ia mulai mencari narasumber lain. Lewat jaringan kenalan, ia bertemu seorang mantan pekerja gudang yang dipecat secara tiba-tiba seminggu sebelum kasus keracunan terjadi. Orang itu, seorang pria parubaya, dengan suara bergetar berkata, "Aku lihat sendiri ada kotak-kotak makan yang disuntik dengan cairan aneh. Mereka bilang itu cuma pengawet, tapi aku tahu itu bukan. Saat aku protes, aku langsung dipecat." Pernyataan itu membuat bulu kuduk Salsa merinding. Ia merekam pengakuan itu dengan hati-hati, berjanji akan melindungi identitas pria tersebut. Tapi di hatinya ia tahu, semakin banyak bukti yang ia kumpulkan, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Di ujung malam, ia menatap jendela kos yang temaram. "Aku sudah masuk terlalu jauh," gumamnya. "Tapi aku tidak akan mundur. Apapun taruhannya, kebenaran harus keluar." Suatu malam, Salsa mendapat pesan anonim lain. "Jika kau ingin tahu siapa dalang sebenarnya, temui aku di parkiran bawah gedung tua, jam 11 malam. Datang sendiri." Pesan itu membuatnya ragu. Bisa jadi jebakan, bisa jadi kesempatan emas. Setelah menimbang, ia akhirnya memutuskan pergi, dengan kamera kecil tersembunyi di tas. Parkiran itu gelap dan sunyi. Angin malam berhembus dingin, membuat bulu kuduk Salsa merinding. Dari kegelapan, muncul sosok pria mengenakan jaket hitam dan masker. Suaranya serak, penuh kehati-hatian. "Aku dulu bekerja untuk perusahaan besar penyedia catering yang kehilangan kontrak akibat program MBG. Aku tahu mereka tidak akan tinggal diam. Mereka menyusupkan orang dalam ke gudang distribusi. Dan itulah cara racun itu masuk." Salsa terdiam, mendengarkan dengan saksama. "Siapa yang memimpin semua ini?" tanyanya pelan. Pria itu menoleh kanan-kiri, lalu menjawab singkat, "Salah satu direktur besar. Dia punya koneksi ke politikus oposisi. Mereka ingin menjatuhkan Prabawa, sekaligus menghancurkan program ini." Namun, sebelum pria itu bisa menyebut nama, suara tembakan menggema di parkiran. Pria berjaket hitam itu jatuh tersungkur. Darah mengalir dari dadanya. Salsa menjerit, segera bersembunyi di balik mobil. Ia melihat siluet dua orang bersenjata melarikan diri. Jantungnya berdetak begitu keras. Tangannya gemetar menahan teriakan. Dengan terburu-buru, Salsa menghampiri pria yang sekarat. Sang pria berusaha bicara. Suaranya tersendat. "Cari, di dokumen kontrak lama. Nama itu ada di sana." Setelah itu, tubuhnya terkulai tak bernyawa. Salsa menutup mulutnya, menahan tangis, lalu berlari pergi sebelum penembak kembali. Malam itu ia sadar,
Permainan ini jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Musuh tidak hanya pandai menyusup, tapi juga tidak segan menghabisi siapapun yang bisa membuka rahasia. Salsa kini bukan hanya jurnalis, tapi juga saksi hidup dari sebuah konspirasi besar. Di kamarnya, ia menangis terisak, menatap rekaman yang berhasil ia selamatkan dari pertemuan itu. Aku tidak bisa lagi berdiri di tengah. Aku harus pilih, berhenti, atau terus maju meski nyawa jadi taruhannya. Pemerintah akhirnya mengumumkan penghentian sementara program MBG. Pengumuman itu membuat publik semakin gaduh. Sebagian kecewa, sebagian lega. Tapi bagi Prabawa, keputusan itu adalah beban berat. Ia berdiri di podium. Wajahnya muram. Berkata, keselamatan anak-anak adalah prioritas. Namun, kita akan cari kebenaran di balik tragedi ini. Ucapannya terdengar tegas, tapi sorot matanya menyiratkan luka mendalam. Oposisi merayakan keputusan itu. Mereka bersorak di media, menuding pemerintah akhirnya mengakui kegagalannya. Media asing menuliskan headline, Indonesia gagal menjamin keamanan program sosial besar. Serangan demi serangan membuat citra pemerintah makin jatuh. Di sisi lain, rakyat kecil yang tadinya sangat terbantu program MBG merasa kehilangan. Di desa-desa miskin, orang tua kembali harus memutar otak untuk memberi makan anak-anak mereka. Tangisan kecewa terdengar dari berbagai pelosok. Program yang tadinya menjadi simbol harapan kini jadi simbol luka. Salsa tidak tinggal diam. Ia mulai menggali dokumen kontrak lama yang disebut pria misterius sebelum mati. Dari sana, ia menemukan fakta mengejutkan. Sebuah perusahaan catering besar bernama Gatra Prima pernah memegang kontrak miliaran rupiah untuk suplai makanan sekolah. Namun, kontrak itu diputus setelah MBG berjalan. Dan anehnya, direktur perusahaan itu kini sering terlihat bertemu diam-diam dengan beberapa politisi oposisi. Dengan bukti itu, Salsa semakin yakin bahwa dialah dalang utama sabotase. Namun, membongkar fakta ini bukan perkara mudah. Gatra Prima adalah perusahaan raksasa dengan jaringan kuat. Menghadapi mereka berarti menantang kekuasaan yang tersembunyi. Sementara itu, ancaman terhadap Salsa semakin nyata. Ia mendapati motornya dirusak, kosnya digedor orang tak dikenal. Bahkan seorang teman dekatnya dipaksa memberi informasi keberadaannya. Salsa sadar, waktunya sudah hampir habis. Jika ia tidak segera mengungkapkan kebenaran, ia bisa jadi korban berikutnya. Malam itu, ia menulis di buku catatan pribadinya, "Kalau aku mati, kebenaran ada di dokumen ini. Jangan biarkan mereka menang." Ia tahu, hidupnya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Salsa berencana menghubungi Prabawa langsung. Ia tahu, hanya dengan bantuan orang dalam pemerintahan, ia bisa melindungi bukti yang dimilikinya. Namun, ketika ia mencoba mengatur pertemuan, seseorang menyamar sebagai staf kementerian dan mengatur jadwal palsu. Salsa dijebak. Ia datang ke sebuah hotel kecil, mengira akan bertemu utusan resmi. Tapi begitu masuk ke kamar yang ditentukan, pintu dikunci dari luar. Dua pria bertubuh besar masuk, menodongkan senjata padanya. "Berhenti, atau kau akan hilang tanpa jejak," kata salah satunya dengan suara dingin. Salsa mencoba tenang, meski tubuhnya gemetar. Ia berkata lantang, "Kalau aku mati, rekaman ini sudah tersebar. Kalian tidak akan bisa menghentikan kebenaran." Pria itu terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. "Kau pintar, tapi jangan kira kau lebih pintar dari kami. Semua bisa dihapus, termasuk jejakmu." Tepat ketika salah satu pria hendak menekan pelatuk, pintu kamar digedor keras. Polisi bersenjata lengkap menyerbu masuk. Ternyata kontak Salsa di kepolisian diam-diam melacak ponselnya dan datang tepat waktu. Baku tembak pun terjadi. Kedua pria itu akhirnya berhasil ditangkap. Sementara Salsa dibawa keluar dengan wajah pucat dan tubuh lemah. Namun, penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa kedua pria itu hanyalah eksekutor lapangan. Mereka dibayar untuk menghabisi siapapun yang tahu terlalu banyak. Identitas pemberi perintah masih misterius, dan jejaknya selalu menghilang begitu ditelusuri. Peristiwa itu membuat Salsa semakin sadar betapa besar musuh yang ia hadapi. Tapi di sisi lain, ia kini punya sekutu kuat, sebagian aparat yang masih idealis, yang ingin kebenaran terungkap.
Bersama mereka, ia mulai merencanakan langkah berikutnya, menghubungi langsung Prabawa, tanpa perantara, tanpa jebakan. Malam itu, ia duduk di kursi kayu ruang interogasi, menatap kosong sambil berkata pada dirinya sendiri, "Aku hampir mati. Tapi kalau aku berhenti sekarang, semua yang sudah jatuh sia-sia. Aku harus terus maju." Akhirnya, pertemuan antara Salsa dan Prabawa berhasil diatur secara rahasia. Mereka bertemu di sebuah ruangan sederhana, jauh dari sorotan media. Prabawa menatap Salsa dengan sorot mata tajam namun penuh rasa hormat. "Aku sudah dengar tentangmu. Kau hampir mati karena kasus ini. Kenapa kau tidak berhenti saja?" tanyanya. Salsa menggenggam map berisi dokumen kontrak lama. "Karena ini bukan hanya soal berita, Pak. Ini soal nyawa anak-anak. Soal masa depan bangsa. Saya punya bukti bahwa perusahaan Gatra Prima dan beberapa politisi oposisi berada di balik sabotase ini." Ia membuka map itu, menunjukkan dokumen-dokumen yang telah ia kumpulkan. Prabawa membaca dengan wajah semakin tegang. Dokumen itu menunjukkan aliran dana mencurigakan dari Gatra Prima ke yayasan milik seorang politisi oposisi. Bukti transfer dan notulen rapat internal perusahaan memperkuat dugaan adanya kerjasama untuk menghancurkan program MBG. Kalau ini benar, maka yang kita hadapi bukan sekadar kriminal. Ini konspirasi besar, gumam Prabawa. Salsa menatapnya dengan penuh keyakinan. "Pak, kita tidak bisa lagi diam. Mereka sudah membunuh orang. Mereka hampir membunuh saya. Kalau kita tidak bertindak sekarang, mereka akan menang." Prabawa mengangguk. Wajahnya berubah keras. "Baiklah, mulai sekarang. Kau bekerja sama denganku. Tapi hati-hati. Lawan kita punya banyak tangan. Bahkan mungkin di dalam pemerintahan sendiri." Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Prabawa membentuk tim investigasi rahasia yang hanya terdiri dari orang-orang kepercayaannya. Salsa ikut serta, menjadi saksi kunci sekaligus sumber informasi. Mereka bergerak diam-diam, mengumpulkan bukti lebih banyak, mencari celah untuk menjatuhkan dalang sebenarnya. Namun, di sisi lain, lawan mereka juga tidak tinggal diam. Gatra Prima memperketat keamanan, menghapus jejak, bahkan mulai melancarkan kampanye hitam di media, menuduh bahwa semua tuduhan hanyalah fitnah untuk menjatuhkan dunia usaha. Publik pun kembali bingung, tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Prabawa tahu, pertempuran ini bukan hanya soal fakta, tetapi juga soal persepsi. Jika publik tidak diyakinkan, kebenaran sekalipun bisa terkubur oleh kebohongan yang lebih besar. Dan waktu mereka semakin sedikit. Hari sidang parlemen tiba. Kasus keracunan massal dibahas secara terbuka, dengan media nasional dan internasional meliput penuh. Oposisi bersiap menyerang habis-habisan, sementara pemerintah bersiap membela diri. Ruangan sidang penuh sesak, atmosfernya tegang. Di tengah sidang, Prabawa berdiri dengan wajah tenang namun tegas. Ia berkata lantang, "Kami memiliki bukti kuat bahwa keracunan massal bukan akibat kelalaian pemerintah, melainkan sabotase yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan program ini." Ruangan langsung gaduh. Sebagian anggota parlemen tertawa sinis. Sebagian lain menatap serius. Lalu, Salsa dipanggil sebagai saksi. Dengan langkah gemetar namun mantap, ia maju membawa map berisi dokumen. Ia menceritakan semua yang ia temukan. Gudang dengan jalur distribusi rahasia, pengakuan saksi yang dibunuh, hingga dokumen kontrak yang menunjukkan keterlibatan Gatra Prima. Suaranya bergetar, tapi matanya penuh keberanian. Ketika bukti transfer ditampilkan di layar besar, suasana ruangan berubah drastis. Beberapa anggota oposisi terdiam.